Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, yang akan kita bahas alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Nah, kita mulai dari alat reproduksi pria dulu. Nah, seperti inilah gambar simbolnya alat reproduksi pria. Secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Terdiri dari ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, uretra, dan penis. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari skrotum. Skrotum itu berupa kulit yang membungkus testis. Jadi kulit tersebut bisa kadang kalau panas bisa memuai, kalau dingin bisa mengkerut. Berarti kulit tersebut melindungi testis. Jadi fungsi skrotum adalah sebagai pelindung testis. Oke. Berikutnya testis. Testis itu berupa bulatan kelenjar. Ada dua sebenarnya, ini yang saya gambar. Satu, kelenjar tersebut menghasilkan suatu zat yaitu sperma, sel sperma atau spermatozoa. Jadi testis itu adalah menghasilkan atau memproduksi sel sperma. Jadi sel sperma itu sebenarnya padat, bukan cair. Bentuknya seperti ini, seperti kecebong. Nah, sperma yang dihasilkan belum matang. Lalu sperma tersebut dialirkan ke epididymis. Epididymis ini sebenarnya salurannya sangat panjang, berliku-liku. Ini saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Nah, di dalam epididymis spermanya akan mengalami pematangan agar dia bisa membuahi. Jadi fungsi epididymis adalah tempat pematangan sperma. Kemudian kalau sudah matang, sperma tersebut akan standby atau bersiap-siap meluncur di organ yaitu vas deferens. Nah, di situ sperma sudah siap keluar. Jadi fungsi vas deferens adalah tempat menyimpan sperma yang telah matang. Kemudian sperma yang telah matang siap meluncur. Saat meluncur, karena sperma itu padat melalui saluran, berarti dia harus diberi cairan pelindung. Nah, yang menghasilkan cairan pelindung adalah kelenjar prostat. Nah, jadi kelenjar prostat ini menghasilkan cairan pelindung sperma. Itu. Kemudian ada percabangan. Nah, untuk pria ada saluran namanya uretra. Uretra itu berarti saluran tersebut bisa keluar sperma, bisa juga keluar urin atau kencing yang berasal dari ginjal. Nah, untuk wanita salurannya sendiri-sendiri. Jadi berikutnya, organ berikutnya adalah uretra. Jadi uretra ini tempat menyalurkan sel sperma dan juga urin. Nah, batang luar dari sperma adalah penis. Nah, ini atau alat kelamin pria itu penis. Nah, itulah alat reproduksi pria. Yang berikutnya adalah alat reproduksi wanita. Biasanya digambarkan secara sederhana seperti ini. Jadi yang sering keluar ini sebenarnya gambar organ dalam dari alat reproduksi wanita. Meliputi ada bagian ovarium, ada bagian fimbria, ada tuba falopi atau oviduct, ada rahim atau uterus, ada serviks, dan vagina. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau tadi yang pria punya testis,
menghasilkan sperma berupa 2 buah bulatan. Wanita juga punya 2 buah bulatan. Ini di gambar ini terlihat ada 2, kiri dan kanan, yang namanya ovarium. Jadi ovarium itu menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, ovum ini nanti akan ditangkap oleh organ namanya fimbria. Jadi fimbria ini menangkap sel telur. Kalau sudah ditangkap, sel telur akan meluncur ke tuba falopi atau ovidat. Disitulah sel telur atau ovum akan menunggu sperma yang datang. Nah, kalau ada sperma, dia akan melebur jadi satu atau terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi fungsi dari ovidat atau tuba falopi adalah tempat melakukan pembuahan atau fertilisasi. Terus kalau dia tidak dibuahi, maka akan mati. Tapi kalau dibuahi, dia akan menuju ke organ berikutnya, yaitu rahim atau uterus. Nah, di situ sel telur yang sudah dibuahi, namanya adalah embrio zigot, akan berkembang menjadi embrio. Jadi fungsi dari rahim atau uterus adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, makanya rahim itu dindingnya tebal. Nah, dinding rahim untuk pengetahuan namanya adalah endometrium. Ini yang akan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi fungsi uterus atau rahim adalah tempat perkembangan embrio atau janin. Berikutnya ada organ namanya serviks. Serviks ini penghubung antara rahim dengan vagina. Serviks ini sering disebut mulut rahim. Nah, jadi atau pintu rahim. Jadi dia pada saat ada janin akan menutup erat. Tapi nanti pada saat akan lahir akan membuka. Nah, makanya saat lahir ada bukaan 1, bukaan 2, itu adalah serviks. Nah, serviks itu sering ada juga yang namanya kanker serviks, itu terkena kanker. Nah, yang terakhir adalah vagina. Vagina ini sebuah lubang yang fungsinya pertama tempat masuknya sperma, yang kedua jalan keluarnya janin pada saat lahir, dan yang terakhir tempat atau saluran untuk keluarnya darah haid atau menstruasi. Jadi kalau menstruasi itu sebenarnya adalah darahnya berasal dari rahim, dinding rahim, keluar melalui vagina. Nah, itulah secara singkat alat reproduksi pria dan wanita. Sampai sini dulu, semoga kalian jelas. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.